Ya, jadi gini, jadi kan reksadana itu kan pooling fund sebenarnya, ya. Jadi apa namanya itu kan kumpulan dana banyak orang ya, gitu kan. Ya. Nah, ada aset di situ, ya kan. Jadi misalnya kalau saya, Mbak teman, kemudian ada beberapa orang masukin dananya, misalnya satu orang 1 juta, kemudian satu orang lagi 2 juta, gitu kan. Nanti kan dikumpulin, nah itu jadi aset. Tetapi kan di reksadana itu ada biaya-biaya, itu yang namanya beban ya. Ada biaya kastodian, ada biaya MIV-nya, dan lain sebagainya gitu kan. Nanti itu akan dikurangkan, muncullah aset dengan bebannya itu atau liabilitiesnya itu menjadi net ya. Nah, nah kemudian itu kan akan muncul netnya kan, itu dalam bentuk rupiah berarti. Nah berarti kan karena ada tadi banyak orang, itu kan akan dibagi. Nah itulah yang namanya disebut dengan unit ya kan. Nah kalau aset dibagi dengan unit, itulah yang disebut dengan NAB. Nah karena misalnya teman saya ini masukinya 10 juta ya kan, kemudian saya masukinya cuma 1 juta, tentunya kan unit dia lebih banyak dong ya kan dibandingkan saya, karena saya tadi 1 juta, dia 10 juta. Nah, makanya di awal pembentukan pembentukan reksadana supaya tidak susah gitu kan, OJK membuatnya itu NAB awal itu adalah 1.000 gitu kan, 1.000 ya. Nanti ketika MI-nya membeli misalnya reksadana saham ya, dia membeli saham gitu kan, nanti kan akan ada pergerakan harga saham yang ada di dalam reksadana itu. Nah itu kan nanti akan naik ya kan, karena harga sahamnya misalnya naik, sehingga kan NAB-nya akan naik kan, karena asetnya naik ya kan, karena saham-saham yang kita beli tadi naik gitu. Nah kemudian NAB-nya akan naik, misalnya jadi 1.001, 1.002 gitu kan, 1.003 gitu. Nah misalnya suatu saat saya beli nih ya kan, saya misalnya masukin 1 juta gitu kan. Nah 1 juta ini akan dibagi nanti dengan NAB-nya saat itu, misalnya besok NAB-nya 1.001 gitu kan, saya beli 1 juta, tinggal dibagikan aja 1 juta dibagi dengan NAB-nya itu, berarti unit saya sebesar itu ya Ya. kan. Nah saya masuk di NAB 1.001. Nah misalnya 1 bulan lagi ya kan, NAB-nya naik ternyata, karena misalnya sahamnya naik tuh, saham-saham yang dipilih tadi, misalnya NAB-nya jadi 110 ya kan, berarti saya untung dong ya kan, karena tadi misalnya awal investasi saya 1 juta, tadi 1 bulan lagi NAB-nya menjadi 1.010 kan. Nah, tadi awal saya belinya itu di 1.001. Tinggal dibagikan aja 1.001 dibagi dengan 1.010 dibagi 1.001 dikurang 1. Itulah keuntungan saya. Kalikan dengan nilai awal investasi kita. Gitu. Oke. Nah, jadi baca NAB-nya seperti itu. Makanya sebagai kita investor, lihat NAB-nya. Kalau misalnya NAB-nya itu udah kita melihat tinggi nih gitu kan. Nah, kan berarti ada kemungkinan kenapa NAB-nya tinggi gitu kan, ada kemungkinan sahamnya naik ya kan. Kita agak kurang apa, tunggu aja lah, siapa tahu NAB-nya turun gitu kan. Nah, akhirnya kita tunggu turun ternyata. Nah, berarti kan kita membeli di harga yang lebih murah gitu kan, di NAB yang lebih murah gitu. Sehingga uang yang kita kita keluar kita investasikan tentunya jauh lebih kecil dibandingkan ketika tadi NAB-nya lagi tinggi gitu. Nah makanya acuannya selalu lihat NAB-nya, NAB di berapa masuk. Nah misalnya hari ini kita masuk di NAB 1.010, ternyata 1 bulan lagi NAB-nya turun jadi 1.001, berarti kan posisi kita kan rugi. Rugi. Tetapi posisi rugi itu kalau kita tidak lepas berarti kan itu namanya potential loss. Oke. Kecuali kalau kita realisasikan berarti ya terjadi kerugian. Nah, makanya dikatakan terutama di reksadana saham ya. Reksadana saham itu kan memang uh, yang Volatile. perlu ya volatile ya, gitu kan. Tetapi kan MI sudah punya strategi untuk meminimalkan volatilitasnya itu, ya. Dia punya teknik-teknik untuk itu. Nah, kita tidak bisa melihat reksadana ini akan tumbuh seperti saham misalnya. Misalnya saham gorengan gitu ya. Misalnya itu yang membuat orang tergoda kan, terutama yang muda-muda gitu. Bahkan masuk ke kripto gitu kan, yang maunya cepat gitu kan, untungnya cepat, ya kan, saya punya keuntungan cepat gitu kan, nggak boleh di reksadana, sebenarnya nggak bisa gitu. Makanya Ya. kita selalu mengajarkan bahwa supaya itu dibuat lebih panjang, terutama saham ya, saham itu nggak bisa setahun 2 tahun. Nah kecuali makanya ketika membeli reksadana selalu
M itu selalu mengatakan profil risikonya seperti apa. Nah, itu pasti ditanyakan kepada investornya. Kalau dia nggak suka risiko, kita tidak akan arahin dia ke reksadana saham misalnya. Pasti akan diarahin ke reksadana pasar uang, ya kan, karena risikonya lebih besar. Tetapi juga potensial keuntungannya juga lebih kecil. Nah, itu berlaku hukum besi di reksadana itu sama, dan di dunia investasi juga sama. High risk, high return gitu. Harris Harita. Makanya selalu kita katakan, kalau misalnya membeli reksadana jangan satu. Jadi misalnya 1 juta itu ya komitmennya, itu bisa dibagi dengan beberapa reksadana gitu. Itu salah satu cara juga untuk mendiversifikasi ya. Produk ya, Mbak. Mendiversifikasi resiko, betul ya. Oke. Oke, jadi udah jelas ya. Jadi NAB ini dia akan selalu bergerak, naik dan turun. Nah, sedangkan unit itu kalau kita tidak menambah modal awal, itu intinya tidak akan bertambah. Gitu. Kalau kita itu melakukan penjualan, unit itu akan berkurang. Tapi kalau kita akan melakukan penambahan tiap bulan, unit itu akan selalu bertambah. Jadi yang akan berubah itu bukan unitnya, tapi yang namanya nilai aktiva bersihnya. Oke, semoga menjawab ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya lagi itu oke, saya bacakan aja ya. Coba kenapa ini nggak bisa. Oke. Nah, dari Ticker Trick nih, melihat suku bunga acuan yang naik saat ini, apakah ini momentum bagi RDPU untuk menghasilkan return akibat naiknya dari suku bunga acuan? Gimana, Bang? Ya, jadi memang tergantung portofolio MI-nya ya, karena tidak semua MI itu, misalnya gini nih, kalau suku bunga naik belum tentu rate deposito ya, karena kan di RDPU itu kan kebanyakan deposito. Tidak akan semua suku deposito rate di perbankan itu naik, ya. Misalnya nih buku 4 ya, buku-buku berarti itu bank-bank yang besar tuh, ya kan, yang asetnya itu bisa di atas 30 triliun, yang modalnya bisa di atas 30 triliun, itu belum tentu dia akan langsung menaikkan deposit rate-nya, karena biasanya di tengah situasi seperti ini, biasanya bank-bank yang besar itu punya likuiditas yang masih besar. Nah, kalau likuiditasnya besar, dia tidak akan naikin deposit rate gitu kan, karena deposit rate itu bagi bank itu adalah beban bagi dia, ya kan. Nah, tetapi ya kan, kalau bank-bank kecil itu biasanya itu akan cenderung menaikkan suku bunga, karena biasanya kan mereka itu akan ditinggalkan oleh deposan biasanya, ya kan. Apalagi dia misalnya deposan, masyarakat tahu ekonomi ke depan itu nggak bagus gitu ya. Nah, dia biasanya akan narik dananya, dipindahkan karena dia ingin safety yang ke bank. Tetapi bank-bank yang kecil itu biasanya akan naikin suku bunga. Nah, ada beberapa MI yang memang memilih deposito di bank-bank buku 1, buku 2 gitu. Yang rate-nya memang menarik gitu. Nah, biasanya memang RDPU-nya itu akan naik gitu. Ya kan? Kalau misalnya deposit rate-nya naik gitu. Nah, tapi ada juga MI yang dia memilih aman gitu kan, deposit rate-nya itu yang yang bank-bank yang besar aja, itu pasti biasanya nggak ngangkat itunya NAB-nya. Nah, atau cara yang berikutnya biasanya manajer investasi mengkombinasikan dengan yang namanya obligasi di bawah 1 tahun tenornya, jatuh tempo. Nah, itu biasanya seperti booster itu kan. Jadi misalnya deposit rate 2 tahun terakhir kan turun rate-nya. Nah, supaya kinerja RDPU-nya ini tidak melorot gitu kan, akhirnya dia ambil obligasi yang tenornya itu di bawah 1 tahun jatuh temponya. Ya, itu sebagai booster untuk ngangkat dia gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah RDPU akan diuntungkan dengan kenaikan suku bunga, ya bisa jadi seperti itu ya. Karena deposit rate memang akan cenderung dinaikkan.
Jadi ini menjadi salah satu fun apa untuk RDPU kalau mau apa jadi momen ya untuk si RDPU untuk bisa sedikit dia punya mungkin return akan lebih tinggi dibandingkan saat ini gitu ya Bang ya. Ya, betul. Oke, ditambah lagi mungkin sebagai informasi aja ya, apa MNCers bahwa fund manager itu untuk menempatkan di contoh mau di bank apapun itu juga mereka juga ada batasan-batasannya. Jadi Ya, contohnya ada bank A gitu kan, dia punya secara apa returnnya itu mungkin bisa kasih maksimal gitu. Tapi MI pun juga memang punya satu kewajiban juga, mereka juga punya batasan, ya kan, untuk mereka juga harus memikirkan dari segi resikonya. Jadi makanya perlu dari MI sendiri sudah mendiversifikasi dari sisi penempatan portfolionya gitu. Jadi kalau kita juga ditambah lagi kita juga bisa mendiversifikasi produk-produk kita juga dalam berinvestasi itu juga lebih baik lagi gitu. Oke, kita lanjut satu pertanyaan lagi ya, Bang Desmond karena waktu sudah mau udah mau habis nih, udah mau jam 5 masih jam 5 kurang nih. Ini ada pertanyaan lagi dari sebenarnya masih sama nih dari Bapak Muhammad Chandra Negara. Bedanya menabung dengan menabung plus investasi itu apa ya? Apakah maknanya sama ataukah beda? Gimana Bang? ya. Bedanya nabung aja, nabung plus investasi gitu coba. Jadi gini, dulu kan ide nabung saham itu sebenarnya kan tahun berapa itu ya? 3 tahun atau 5 tahun lalu sebenarnya kan itu jadi tagline dari Bursa Efek ya. Itu karena gini ceritanya karena memang seperti saya bilang tadi, mindset sebagian besar penduduk Indonesia itu adalah nabung gitu. Jadi kalau dibuat juga survei, jadi OJK itu udah berapa kali buat survei bahwa memang pasar modal itu paling rendah, baik dari sisi literasi maupun kedalamannya gitu. Jadi literasi itu juga paling rendah. Nah, jadi supaya orang tertarik dengan saham dibuatlah istilah menabung itu gitu. Nah, tetapi pada intinya gini, pada definisinya sebenarnya itu berbeda ya, antara menabung dengan investasi itu berbeda ya. Menabung itu kan ada jangka waktunya. Jadi menabung itu lebih pas dengan produk-produk perbankan. Nah, produk perbankan paling 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 panjang itu kan deposito. Dan itu paling panjang kan tenornya itu cuma 1 tahun. Ya kan? Nah, sementara investasi itu panjang. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bahkan bisa 30 tahun seperti si Ronald Reed tadi kan, sampai dia meninggal dia tetap investasi, membeli saham gitu. Nah, instrumennya juga berbeda. Kalau tabungan itu ya instrumennya ya deposito, tabungan, apalagi giro gitu kan. Nah, kalau investasi produknya itu bukan itu gitu. Produk investasi itu ya saham, obligasi, ya kan, kemudian reksadana gitu kan. Nah, jadi kalau ada embel-embel nabung plus investasi sebenarnya itu hanya bahasa marketingnya aja supaya orang orang tidak hanya di dalam mindsetnya itu tidak hanya nabung gitu. Dan supaya mereka lihat oh iya, kalau saya simpan misalnya beli saham tetapi saya simpan panjang itu ternyata menguntungkan juga. Jadi itu sebenarnya secara otoritas juga supaya masyarakat bisa lebih ngeh dengan yang namanya produk-produk investasi yang ada di pasar modal gitu. Sehingga dibuatlah istilah nabung saham itu gitu. Oke Bang. Oke, kalau mungkin kalau boleh apa saya simpulkan nih buat MNCers, menabung itu adalah menyisihkan sebagian uang kita. Nah, investasi itu adalah sebenarnya menabung juga, tapi menabung yang bisa mengalahkan inflasi. Itu akan lebih simpel nggak kayak gitu Bang? Ya Ya, kan? ya, bisa, betul. Jadi Ya, intinya adalah sebenarnya itu sama-sama menyisihkan uang, tapi yang satu itu adalah kalau menabung itu mungkin masih kemakan kayak di bank masih kemakan biaya admin dan sebagainya, tapi kalau investasi kita kan nabung untuk bisa mengalahkan dari inflasi itu mungkin simpelnya seperti itu gitu.
Oke, aduh, kita tuh masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kita bacain, ya kan? Terus, tapi waktunya juga masih banyak banget. Ini aku juga pengen ngobrol masih banyak banget sama Bang Desmond, tapi apa daya, waktu terbatas. Karena di IG Live ini cuma dibatasi adalah 60 menit ya. Jadi sebelum 60 menit kita harus akhiri biar nggak langsung di cut sama pihak IG. Oke, untuk teman-teman yang tadi tiga ada Bapak Chandra Negara, ada Rasde 96 sama Ticker Trick, mohon untuk bisa nge-DM Mimin ya di MNC Sekuritas. Nanti kita akan tanya untuk alamatnya, nanti merchandise akan kita kirim ke alamat masing-masing. Oke, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Bang Desmond, mungkin next saya akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, berbagi ilmu kepada MNCers, mungkin bincang-bincang sore, nggak usah yang berat-berat, tapi yang ringan-ringan aja, yang penting semuanya happy, semuanya ngerti, itu yang paling utama, karena tujuan dari edukasi adalah bukan seberapa sulitnya, tapi seberapa pemahaman yang akan kita dapatkan, gitu ya. Oke.